Halo, hari ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang macam-macam pengambilan gambar dari sudut gambar, bidang pandang gambar, dan gerakan kamera saat pengambilan gambar dan video. Yang pertama adalah tiling. Tiling adalah gerak kamera secara vertikal pada porosnya dari bawah ke atas atau sebaliknya. Jika kamera mendongak ke atas, maka disebut tiling up. Namun, jika kamera menunduk ke bawah, maka disebut tiling down. Dan selanjutnya adalah panning. Panning merupakan gerak kamera secara mendatar atau horizontal pada porosnya, dari kanan ke kiri ataupun sebaliknya. Panning dapat diibaratkan dengan menolehkan kepala ke kiri atau ke kanan. Jika kamera digeser ke kanan, maka disebut pan right. Sebaliknya, jika kamera digeser ke kiri, maka disebut pan left. Yang selanjutnya adalah following. Following merupakan gerakan kamera mengikuti objeknya, di mana kamera bergerak secara aktif mengikuti kemanapun objek bergerak. Selanjutnya adalah dolly tracking. Pada teknik ini, pengambilan gambar dilakukan dengan menggunakan dolly atau dapat berjalan di sepanjang tracknya atau rel, sehingga kamera dapat digerakkan maju dan mundur. Dengan kata lain, pengambilan gambar dengan dolly mengakibatkan kamera dapat bergerak mendekati atau menjauhi objek. Dan yang selanjutnya adalah arch. Arch adalah gerakan kamera memutar mengitari objek dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya. Dan ini adalah contohnya. Setelah itu adalah crabbing. Crabbing adalah gerakan kamera mengambil gambar suatu objek secara horizontal ke kanan ataupun ke kiri, yang disebut dengan crab right ataupun crab left. Setelah itu adalah pedestal. Gerakan kamera pada pedestal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pedestal up and pedestal down. Pedestal up adalah gerakan kamera pada suatu pedestal bergerak naik atau ke atas. Sedangkan pedestal down adalah gerakan kamera pada saat pedestal bergerak turun atau ke bawah. Selanjutnya adalah zooming. Berbeda dengan gerakan kamera yang telah dibahas sebelumnya, pada zooming, kamera tidak bergerak dan hanya menggunakan tombol zoom. Pada zoom, lensa zoom bergerak mendekati atau menjauhi objek secara optikal dengan mengubah panjang atau fokus lensa. Ada dua macam zooming, yaitu zoom in atau mendekati objek dan zoom out yang menjauhi objek. Setelah itu adalah craning. Craning adalah gerakan kamera meninggi atau merendah dari dasar pijakan objek. Gerakan itu akan membantu pergerakan kamera secara optimal yang tidak mungkin dilakukan kamera operator dengan handheld, dolly, maupun jimmy jib. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengambilan gambar yang dramatis mulai dari low angle sampai dengan top atau overhead shot dalam satu adegan atau scene. Selanjutnya adalah bird eye view. Bird eye view merupakan teknik pengambilan gambar yang dilakukan dengan posisi kamera berada di atas ketinggian objek yang direkam. Sudut pengambilan gambar dengan teknik ini ibarat penglihatan seekor burung yang sedang terbang di angkasa melihat ke arah bawah. Yang kedua adalah high angle. Pada teknik ini, sudut pengambilan gambar hampir sama dengan bird eye, yaitu dilakukan dari atas ketinggian objek, tetapi tidak setinggi bird eye view. Dan yang ketiga adalah eye level. Eye level merupakan teknik sudut pengambilan gambar yang dilakukan sejajar dengan objek. Hasilnya yaitu sama seperti saat kita melihat langsung objek dengan mata kita. Selanjutnya adalah low angle. Kebalikan dari high angle, low angle merupakan pengambilan gambar dari bawah objek. Seorang yang ditampilkan dengan sudut pengambilan ini akan mempunyai kesan dominan. Selain itu, low angle menyebabkan objek tampak lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan dengan ukuran aslinya. Dan selanjutnya adalah frog eye. Frog eye level yaitu sudut pengambilan gambar dilakukan dengan ketinggian kamera yang sejajar dengan objek atau di alas objek. Selanjutnya adalah extreme long shot. Extreme long shot adalah teknik di mana kamera akan diposisikan sejauh-jauhnya dari objek. Biasanya menggunakan lensa wide, yang tujuannya membuat objek yang ada di dalam frame tampak sangat kecil ketika dibandingkan dengan lokasi di sekelilingnya. Selanjutnya adalah very long shot. Pengambilan gambar dengan teknik very long shot atau VLS mempunyai komposisi panjang, jauh, dan luas yang lebih kecil daripada extreme long shot. Pengambilan gambar dengan teknik ini biasanya digunakan untuk menggambarkan adegan kolosal atau objek yang banyak. Setelah itu adalah long shot.
Longshot merupakan teknik pengambilan gambar di mana memperlihatkan keseluruhan komposisi objek yang dipotret. Jika objeknya manusia, pengambilan gambar diambil dari ujung kepala hingga ujung kaki. Selanjutnya adalah medium longshot. Pengambilan gambar dengan teknik medium longshot menyajikan bidang pandangan yang lebih dekat dibandingkan dengan longshot. Jika objeknya manusia, medium longshot akan memotong objek gambar dari puncak kepala sampai lutut. Selanjutnya adalah medium shot. Pada medium shot, pengambilan gambar dilakukan dari batas kepala sampai ke pinggang. Pengambilan gambar dengan teknik ini memungkinkan penonton untuk melihat dengan jelas wajah, gerak-gerik, ekspresi, dan emosi dari tokoh atau objek yang sedang direkam. Selanjutnya adalah medium close up. Pengambilan gambar dengan medium close up menyajikan bidang pandang dari batas kepala hingga dada, dengan latar belakang yang masih bisa dinikmati. Selanjutnya adalah close up. Close up merupakan teknik pengambilan gambar yang menampilkan seluruh permukaan wajah hingga leher bagian bawah. Pengambilan gambar dengan teknik ini adalah untuk menunjukkan penggambaran emosi atau reaksi tokoh atau objek terhadap suatu adegan. Selanjutnya adalah peak close up. Pengambilan gambar dengan teknik peak close up menampilkan bidang pandang dari batas kepala hingga dagu. Tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk mengungkapkan kedalaman pandangan mata, kebencian raut muka, dan emosional wajah. Selanjutnya adalah extreme close up. Extreme close up merupakan teknik pengambilan gambar yang menampilkan suatu bagian tertentu dari objek, misalnya mata, hidung, atau telinga. Tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk menunjukkan detail dari suatu objek serta mendapatkan pesan verbal dari objek tersebut.